Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Arni. Perkenalkan, saya Hogi Bagus Syadili, NIM 2503010102889. Dan saya akan mempresentasikan jawaban soal ujian akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Arni Karina SIM SIM. Di sini soal nomor 1, soalnya itu adalah terkait dengan Intercorporate Acquisition and Investment. Di sini PT JICA membeli net aset dari PT AIS pada 28 Desember 2021 yang nantinya PT AIS ini akan dibubarkan, dan berikut adalah posisi aset dan liabilities-nya. Di sini total aset itu book value-nya itu 1,125 M dan fair value 1,595 M, di mana liabilities-nya total liabilities 300 juta book value dan 275 juta fair value, dan semua net asetnya 825 juta book value-nya dan 1,32 M fair value. Di sini PT JIK itu obtain 100% kepemilikan dari PT AIS dengan membayar 600 juta dalam bentuk cash dan menerbitkan saham 50.000 lembar pada par value 10.000 dan 20.000 pada market value. PT JIK ini membayar biaya untuk akuisisi itu 8 juta dan biaya untuk menerbitkan saham 5 juta. Pertanyaannya disuruh buatkan jurnal yang dibuat oleh PT Jaya Makmur. Sini saya asumsikan Jaya Makmurnya adalah JIK untuk merekod bisnis kombinasi ini. Jawabannya soal nomor 1 itu saya asumsikan PT JIK itu adalah PT Jaya Makmur. Jadi harga perolehan itu didapat dari pembayaran kas sebesar 600 juta tambah dengan penerbitan saham 1 miliar, di mana ordinary share 50.000 lembar kali 10.000, dan ada ajo saham atau tambahan 50.000 kali 20.000 dikurang 10.000 market value sama per value tadi. Jadi dapat total harga perolehan 1,6 miliar. Kemudian kita hitung goodwill-nya. Net asset itu dihitung dari total aset dikurangkan total liabilities pada kolom fair value. Sedangkan net asset 1,32 miliar dengan goodwill 280 juta. Cara menghitungnya total harga perolehan dikurangi dengan net asset. Kemudian kita cek profit biaya akuisisi dan penerbitan sahamnya. Biaya akuisisi kan tadi dijelaskan 8 juta, ini akan dibebankan sebagai beban periode berjalan, dan biaya penerbitan saham ada 5 juta, ini mengurangi modal tambahan modal store atau ambil saham. Jurnalnya sebagai berikut. Akunnya adalah acquisition expense pada debit 8 juta, additional paid in capital pada debit 8 juta, dan cash 12 juta pada kredit. Jurnal entry-nya sebagai berikut. Cash 60 juta, pada debit ada sebangun 140 juta, inventory 275 juta, land 100 juta, net building 600 juta, equipment 350 juta, patent 70 juta, goodwill 180 juta pada debit, dan pada kreditnya itu ada account payable 80 juta, notes payable 125 juta, other liabilities 90 juta, cash consideration untuk perolehan tadi 600 juta, kemudian common stocknya 500 juta, dan tambahan paid in capitalnya 500 juta. Jadi kita temukan balance itu 1,875 miliar pada debit dan 1,875 miliar pada kredit. Kesimpulannya untuk harga perolehan itu 1.600 juta dengan net asset fair value-nya adalah 1.320 juta dan goodwill adalah 80 juta, di mana di akuisisi kita perlakukan sebagai beban dan biaya penerbitan saham itu mengurangi ajo saham atau ATIK. Kemudian jawaban untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini terkait dengan konsolidasi, di mana pada 1 Januari 2021 PT Merapi Tim mengakuisisi 100% PT Tubagus Common Stock pada harga $450 ketika net asset yang value Tubagus itu $450. PT Merapi ini menggunakan equity method dalam menghitung investasinya. PT Merapi dan PT Tubagus memiliki neraca sebagai berikut. Yang ditanya pertama, siapkan jurnal entry yang atas investasi PT Merapi pada Tubagus tahun 2021 menggunakan equity method dan method. Kemudian yang kedua, siapkan jurnal eliminasi dan rekonsiliasi untuk konsolidasi financial statement menggunakan equity method. Jawabannya yang pertama, jurnal investasi tahun
tahun 20X1 data akuisisinya itu udah harga perolehan investasi 450 US dollar, nilai buku asetnya itu bagus juga 450 US dollar, kepemilikan 100%. Nah, karena harga perolehan itu sama dengan nilai buku aset itu, jadi tidak ada selisih lebih kecil maupun diferensial aset. Dan yang berisiko itu bagus itu 315.000 dikurang 100.000 dikurang 40.000 dikurang 17.000. Laba bersihnya jadi 158.000, di mana dividen itu bagusnya adalah 5.000 US dollar. Kemudian di sini kita coba menggunakan metode ekuitas. Jadi pada saat akuisisi 1 Januari 2021, akunnya itu investment itu bagus pada 450.000 pada debit dan cash 450.000 pada kredit. Kemudian saat mengakuisisi laba itu bagus, mengakui laba itu bagus, itu 100% kali 158.000, jadi sama dengan 158.000. Jurnalnya investment itu bagus 158.000 pada debit dan income dari itu bagus 158.000 pada kredit. Kemudian jurnal saat menerima dividen cash 5.000 pada debit, investment itu bagus 5.000 pada kredit. Kemudian diketahui saldo akhir investasi adalah 450.000 ditambah 158.000 dikurang dengan 5.000 jadi 603.000. Kemudian menggunakan metode biaya. Jadi pada saat akuisisi, jurnalnya itu investment itu bagus 450.000 pada debit dan cash 450.000 pada kredit. Saat menerima dividen, cash 5.000 pada debit dan dividen income 5.000 pada kredit. Jadi saldo investasinya adalah 450.000. Kemudian untuk menjawab soal nomor 2 terkait eliminasi, konsolidasi menggunakan equity method. Nah, di sini karena kepemilikan 100% tidak ada differential nilai wajar, tidak ada goodwill juga, maka eliminasi standar yang dapat dilakukan. Yang pertama itu entry S atau mengeliminasi ekuitas anak. Jadi menghapus saldo ekuitas itu bagus pada tanggal akuisisi. Jurnalnya common stock itu bagus 270.000 pada debit, return asing itu bagus 180.000 pada debit, dan investment itu bagus 450.000 pada kredit. Return earning awal itu 180.000 itu didapat dari spending aset 250.000 dikurang dengan 70.000 laba tahun berjalan. Kemudian entry I ini eliminasi pendapatan investasi. Jurnalnya income from itu bagus 158.000 pada debit dan investment itu bagus 158.000 pada kredit. Kemudian entry D atau mengeliminasi dividen anak. Jurnalnya investment itu bagus pada 5.000 pada debit dan dividen declare 5.000 pada kredit. Rekonsiliasi akun investasi, jadi saldo investasi menurut PT Merapi itu 450.000 tambah 158.000 dikurang 5.000 yaitu 003.000. Kemudian dieliminasi oleh entry S, I dan D itu menjadi 450.000 tambah 158.000 dikurang 5.000 jadi 603.000. Saldo investasi menjadi 0 dalam laporan konsolidasi. Laba bersih konsolidasi, laba Merapi tanpa pendapatan investasi itu minus 105.000. 220.000 dikurang 250.000 dikurang 50.000 dikurang 25.000. Kemudian tambahkan dengan laba itu bagus. Laba itu bagus itu 315.000 dikurang 100.000 dikurang 40.000 dan dikurang 11.000 158.000. Jadi total laba bersih konsolidasi itu adalah 53.000. Kesimpulannya, metode ekuitas investasi awal metode ekuitas investasi awal 450.000 ditambah dengan laba anak perusahaan 158.000 dikurang dengan dividen 5.000, saldo akhir investasi adalah 603.000. Jurnal eliminasi konsolidasi entry SID S itu untuk mengeliminasi modal saham dan return earning awal anak perusahaan. Entry I itu untuk mengeliminasi income dari itu bagus. Entry D itu mengeliminasi dividen anak. Nah, setelah eliminasi akun investment itu bagus dan income from itu bagus tidak muncul dalam laporan keuangan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.